Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Ekonomi Ores Koperasi dan UMKM, Bapak Imade Endra Kartika Yuda SEMSC. Yang saya hormati pula teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang koperasi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Verka Febiola Mariani Ambarawati dengan NIM akhir 097. Rekan saya ada Samantha Elizabeth dengan NIM akhir 020. Yang rekan saya yang terakhir ada Widya Angelina Huta Barat dengan NIM akhir 063. Adapun materi yang akan kami bawakan, yang pertama itu ada pengertian dan hakikat pendirian koperasi, yang kedua itu ada dasar hukum koperasi, yang ketiga itu ada sejarah koperasi di beberapa negara, yang keempat itu ada data perkembangan koperasi di Indonesia, yang kelima itu ada jenis-jenis koperasi, yang keenam itu ada cara pendirian koperasi, dan yang terakhir itu ada struktur internal dan eksternal dalam koperasi. Materi pertama tentang pengertian dan hakikat pendirian koperasi akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat akan saya persilahkan. Pengertian dan hakikat pendirian koperasi. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, cooperation, yang berarti kerjasama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Yang kedua adalah pun pengertian dari Arifinal Caniago. Ia mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Dan yang terakhir adalah arti koperasi oleh Munkna. Ia mengartikan koperasi sebagai organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuan meningkatkan urusan ekonomi berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya antara lain yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut 4 fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan dasar usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggotanya dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharap dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.
Dalam pasal 5 disebutkan prinsip pelaksanaan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir, kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi juga wajib menerapkan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antara koperasi. Karena siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi. Dalam menetapkan keputusan segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggota. Dasar hukum koperasi. Meskipun koperasi berasas kekeluargaan, legalitas koperasi sebagai badan hukum selama ini diatur oleh undang-undang. Adapun sejumlah peraturan tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Yang keenam, Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 tentang notaris pembuat akta koperasi. Yang ketujuh, Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. Yang kedelapan, Permen Koperasi dan UKM 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang kesembilan, Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Dan yang terakhir, Kepmen Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Sejarah koperasi di beberapa negara. Berikut beberapa negara beserta sejarahnya dalam koperasi diantaranya yaitu, yang pertama, perkembangan koperasi di Prancis. Revolusi Prancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah di dalam sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu, ternyata harus berhadapan pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri. Kurangnya modal, kesadaran, dan pengetahuan yang rendah dari anggota dan pengurus menyebabkan koperasi sulit berkembang secara pesat. Di sisi lain, ideologi sosialisme yang muncul sebagai reaksi dari kekurangan kapitalisme itu ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk merubah keadaan saat itu. Berkat dorongan pelopor-pelopor seperti Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lassalle yang menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat, para pengusaha kecil di Prancis berhasil membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi. Charles Fourier, seorang sosialis Prancis, menganjurkan berdirinya unit-unit produksi phalansteres yang mengedepankan semangat kebersamaan, baik kepemilikan modal, mengupayakan kebutuhan sendiri, dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Louis Blanc, meskipun terpengaruh oleh cita-cita Charles Fourier, tetapi Louis Blanc mencoba lebih realistis dengan menyusun rencana yang lebih konkret. Louis Blanc mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan tempat-tempat kerja untuk kaum buruh dalam bentuk atelier sosial, di mana kaum buruh mengorganisir sendiri dengan cara kooperatif dan diawasi oleh pemerintah. Selain mendapatkan upah kerja, kaum buruh juga mendapat bagian dari laba usaha. Saint-Simon berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi asosiasi produktif, yang dipimpin teknokrat dan ahli-ahli industri. Dewasa ini di Prancis terdapat gabungan koperasi konsumsi nasional Prancis atau Fédération Nationale des Coopératives de Consommation dengan jumlah koperasi yang tergabung sebanyak 476 buah. Jumlah anggota mencapai 3.460 orang dan toko yang dimiliki berjumlah 9.900 buah dengan perputaran modal sebesar 3.600 miliar frank per tahun. Yang kedua adalah perkembangan koperasi di Inggris.
Koperasi didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini dipandang sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota tersebut dapat bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Mereka duduk bersama dan menyusun berbagai langkah yang akan dilakukan sebelum membentuk sebuah satuan usaha yang mampu mempersatukan visi dan cita-cita mereka. Mereka mulai menyusun pedoman kerja dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mereka susun bersama. Walaupun pada awalnya banyak mengalami hujatan, tetapi toko yang dikelola secara bersama-sama tersebut mampu berkembang secara bertahap. Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society dengan prinsip-prinsip kooperasinya. Yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka. Yang kedua, pengawasan secara demokratis. Yang ketiga, bunga yang terbatas atas modal anggota. Yang keempat, pengembalian sisi hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi. Yang kelima, barang-barang hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai. Yang keenam, tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan aliran politik. Yang ketujuh, barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang asli dan bukan rusak atau palsu. Dan yang terakhir, pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan. Dari pedoman koperasi di Rochdale inilah prinsip-prinsip pergerakan koperasi dibentuk. Meskipun masih sangat sederhana, tetapi apa yang dilakukan koperasi Rochdale dengan prinsip-prinsipnya telah menjadi tonggak bagi gerakan koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut kemudian dibakukan oleh ICA dan disampaikan dalam Kongres ICA di Paris tahun 1937. Yang ketiga, perkembangan koperasi di Jerman. Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama F.W. Raffeisen, wali kota di Flammersfield. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raffeisen dapat mendirikan koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut. Yang pertama, anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang. Yang kedua, uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga. Yang ketiga, usaha koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat. Yang keempat, pengurusan koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapat upah. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Pelopor koperasi lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama H. Schultz yang berasal dari kota Delitzsch. Pada tahun 1849, ia mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Schultz adalah: yang pertama, uang simpanan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. Yang kedua, wilayah kerjanya di daerah perkotaan. Yang ketiga, pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. Yang keempat, pinjaman bersifat jangka pendek. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Yang keempat, perkembangan koperasi di Amerika Serikat. Keadaan sosial ekonomi Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 hampir sama dengan Inggris. Menurut catatan, jumlah koperasi yang tumbuh antara tahun 1863 sampai 1939 berjumlah 2.600 buah. Sekitar 57% dari koperasi-koperasi ini mengalami kegagalan. Menurut catatan, dalam periode 1909 sampai 1921, sekitar 52% dari seluruh perkumpulan koperasi pertanian yang ada telah bekerja secara efektif. Dalam perkembangannya, ada banyak jenis koperasi yang berkembang di Amerika Serikat. Di daerah pedesaan antara lain dikenal adanya koperasi asuransi bersama, koperasi listrik dan telepon, koperasi pengawetan makanan, koperasi simpan pinjam, dan koperasi penyediaan benih. Sedangkan di koperasi-koperasi di perkotaan seringkali menyelenggarakan toko-toko eceran. Koperasi kredit dan koperasi perumahan juga banyak ditemukan di kota-kota. Di Amerika Serikat juga berkembang koperasi rumah sakit dan koperasi kesehatan. Koperasi pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah The Philadelphia Contributionship from Loss by Fire, semacam asuransi kebakaran. Berikutnya berdiri koperasi pengairan yang mengurus irigasi pertanian. Dan pada tahun 1880 berdiri koperasi pertanian yang besar. Sementara itu di Amerika Serikat selama bertahun-tahun juga telah berkembang perkumpulan simpan pinjam yang dikenal dengan nama Credit Union. Berkat anjuran Alphonso Desjardins, sebelumnya masyarakat pernah mencoba mendirikan perkumpulan serupa, seperti yang pernah didirikan kaum pekerja pada tahun 1892 yang bernama The Boston Globe. Namun kurang mendapat sambutan masyarakat karena dinilai terlalu mengejar keuntungan.
sehingga tidak mencerminkan suatu bentuk kerjasama dan tolong-menolong. Alfonso memulai usaha simpan pinjam dengan mendirikan semacam bank rakyat pada tahun 1900 di Lévis, Quebec, dengan menggerakkan kegiatan menabung di kalangan petani maupun buruh dan selanjutnya meminjamkan kepada sesama anggota yang memerlukan. Perkembangannya pesat usaha simpan pinjam melalui bank rakyat mendorong Alfonso berpikir akan perlunya landasan hukum bagi usaha tersebut. Atas usaha keras, Alfonso bersama temannya Edward A. Fillin pada tahun 1909 lahirlah undang-undang pertama tentang koperasi simpan pinjam di Massachusetts. Dalam perkembangannya, undang-undang tentang koperasi simpan pinjam itu juga mulai melebar ke New Hampshire. Koperasi simpan pinjam tersebut selanjutnya menjadi modal atau teladan bagi seluruh koperasi simpan pinjam di Amerika Serikat, bahkan sampai ke Kanada. Sampai tahun 1915, jumlah koperasi simpan pinjam atau credit union telah bertambah menjadi 11 unit dan 3 tahun kemudian meningkat menjadi 42 unit. Dan sampai tahun 1934 telah bertambah menjadi sekitar 2.400 unit yang tersebar di 38 negara bagian. Pada tahun tersebut, Presiden Roosevelt menandatangani Federal Credit Union Act. Dan pada tahun itu pula terbentuk Federal Credit Union yang menamakan diri sebagai National Credit Union Association, yang berkedudukan di Madison, Wisconsin. Yang terakhir, perkembangan koperasi di Jepang. Koperasi pertama kali berdiri di negara ini pada tahun 1933 tahun sesudah pembaruan oleh Kaisar Meiji, atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Di Jepang ada dua bentuk koperasi pertanian. Yang pertama disebut koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. Bentuk koperasi yang lain disebut koperasi khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha seperti koperasi buah, koperasi daging ternak, koperasi bunga-bungaan, dan sebagainya. Pada umumnya, koperasi-koperasi pertanian di Jepang menyelenggarakan bentuk usaha koperasi yang pertama. Perlu ditambahkan, koperasi-koperasi yang menyelenggarakan kegiatan serba usaha juga tergabung dalam sebuah koperasi induk yang bernama Gabungan Perkumpulan Koperasi Pertanian Nasional atau Zenkoku Nogyo Kyodokumiai Chuokai. Titik berat kegiatan koperasi gabungan atau ZEN-no ini adalah penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian. Selain itu, di Jepang juga terdapat induk koperasi asuransi bersama, induk koperasi perbankan untuk pertanian kehutanan, dan pusat asosiasi penerbitan. Baik, materi selanjutnya ada data perkembangan koperasi di Indonesia. Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif turun menjadi sebanyak 123.048 unit. Jumlah anggota 22.463.738 orang. Kepemilikan aset mendekati 152,11 triliun, omset 154,72 triliun, dan sisa hasil usaha atau SHU sebesar 6,27 triliun. Yang menggembirakan menjadi telah berhasil meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional dari 1,71% pada tahun 2014 meningkat tajam 4,48% pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 menjadi 5,1%. Peningkatan kontribusi PDB perkembangan hingga saat ini masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen masih mencoba untuk bertahan meskipun pasarnya semakin tergerus dengan swalayan modern yang semakin menjamur. Koperasi yang menjadi unggulannya baik secara nasional maupun internasional adalah koperasi simpan pinjam. Secara nasional terdapat 10 koperasi simpan pinjam besar dan salah satunya koperasi simpan pinjam atau Kospin Jasa Pekalongan dengan aset di atas 6 triliun dan omset lebih dari 2,5 triliun menjadi salah satu koperasi simpan pinjam masuk kategori 300 besar koperasi dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki 2 koperasi konsumen yang pernah
masuk kategori 300 koperasi besar, koperasi telekomunikasi seluler atau KISEL, dan koperasi warga semen Gresi atau KWSG. Nah, bisa kita lihat dalam tabel tersebut, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.124 unit pada 2020. Jumlah ini naik 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah koperasi terbanyak berada di Jawa Timur, yakni sebanyak 22.464 unit atau sekitar 17,6% dari total koperasi. Selanjutnya, Jawa Barat dengan 14.706 unit dan Jawa Tengah sebanyak 12.190 unit. Adapun data koperasi di Indonesia tahun 2020 bisa kita lihat pada tabel yang telah ditunjukkan. Baik, materi selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Usaha koperasi dapat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi. Penjenisan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dikenal 5 jenis koperasi, yaitu yang pertama ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik atau owner dan pengguna pelayanan atau user. Di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku atau input menjadi barang jadi atau output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota. Yang kedua, pemasaran hasil produksi atau output yang dihasilkan dari usaha anggota. Yang ketiga, ada proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama. Yang keempat, menanggung risiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran. Yang kedua, ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik atau owner dan sebagai pelanggan atau customer. Dan dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi atau termasuk konsumsi oleh produsen adalah penggunaan mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah yang pertama, pembelian atau pengadaan barang atau jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, inovasi pengadaan seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, di antaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit. Jenis koperasi yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini seringkali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota, memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota, menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik atau owner dan nasabah sebagai customer. Dalam kedudukan sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpan wajib, simpan sukarela, dan deposito merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota dengan cara pinjam atau KSP atau unit usaha simpan pinjam atau USP koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk atau wadah koperasi simpan pinjam. Nah, yang keempat ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik atau owner dan penjual atau seller atau pemasar.
Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkan kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian, bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang atau jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi. Yang keenam ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bila mana koperasi melaksanakan Materi berikutnya tentang cara pendirian koperasi. Pendirian koperasi sendiri diatur dalam pasal 12 Permen Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018 yang berisi tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Dalam pendirian koperasi dilakukan dengan cara mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh beberapa pendiri dan pejabat guna melakukan penyuluhan terkait pembentukan koperasi yang akan didirikan. Jumlah orang yang harus hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tentang jenis koperasinya. Untuk pendirian koperasi sekunder lebih sedikit jika dibandingkan koperasi primer yang harus dihadiri minimal 20 orang. Terdapat persyaratan khusus untuk koperasi simpan pinjam yang semuanya diatur pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018. Yang pertama ada syarat koperasi primer. Pendirian koperasi primer dapat menunjukkan akte pendirian koperasi baik itu secara tertulis atau elektronik yang diserahkan pada Menteri Koperasi dan UMKM dan melampirkan beberapa syarat antara lain. Yang pertama 2 rangkap akte pendirian koperasi dengan materai. Yang kedua itu ada surat pembuktian penyetoran modal awal. Yang ketiga itu ada berita acara untuk rapat pendirian koperasi, dan yang terakhir itu ada rencana awal kegiatan koperasi didirikan. Yang kedua itu ada syarat koperasi sekunder. Syarat mendirikan koperasi sekunder sebenarnya sama seperti koperasi primer. Yang akan membedakan adalah adanya beberapa syarat dokumen seperti yang pertama, hasil dari berita acara rapat pendirian koperasi. Yang kedua, ada keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Sekunder dan atau primer. Yang ketiga, ada NPWP aktif untuk semua calon anggota koperasi sekunder dan primer. Setelah mengajukan akte dalam mendirikan koperasi yang mendapatkan nilai terkait anggaran berdasarkan anggaran dasar serta persyaratan administrasi. Materi berikutnya tentang struktur internal dan eksternal dalam organisasi koperasi. Penyusunan struktur koperasi seluruhnya didasari pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dana, anggaran rumah tangga, koperasi, dan hasil keputusan rapat. Yang pertama ada struktur internal koperasi. Struktur internal koperasi merupakan struktur pelaksanaan kegiatan atau tugas di dalam sebuah lembaga koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawasan koperasi. Yang kedua ada struktur eksternal koperasi. Struktur eksternal koperasi adalah struktur koperasi berdasarkan jenjang koperasi itu sendiri, yang di dalamnya meliputi koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi primer, dan anggota koperasi primer sendiri. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Prama Santi.
Om Santi 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 Om.